Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan belajar matematika mengenai persamaan nilai mutlak. Oke, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu nilai mutlak. Nilai mutlak adalah suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus dari sudut pandang geometri. Nilai mutlak X itu dilambangkan atau ditulis dengan mutlak X, di mana mutlak X ini merupakan jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Karena jarak selalu bernilai positif, maka nilai mutlak juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap bilangan X merupakan bilangan real. Oke, dari definisi yang sudah kita jabarkan tadi, bisa kita pahami bahwa nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak bilangan negatif adalah lawan dari bilangan tersebut. Dari definisi ini bisa kita beri contoh. Misalnya, mutlak 7 itu hasilnya sama dengan 7. Kemudian, mutlak 0 itu hasilnya sama dengan 0. Dan mutlak min 4 itu kita dapati hasilnya min 4 dikali min 4. Maka hasilnya adalah 4. Jadi, hasil dari mutlak negatif 4 itu adalah lawannya, yaitu 4. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak. Di sini hanya ada satu bentuk, yaitu mutlak X sama dengan A lebih dari 0. Di sini kita ada satu contoh, yaitu mutlak X min 3 sama dengan 6. Di persamaan nilai mutlak, itu cara mengerjakannya ada 3 cara. Ada cara langsung, cara kuadrat, dan cara definisi. Oke, yang pertama, cara langsung. Kita tulis soalnya, mutlak X min 3 sama dengan 6. Maka cara pengerjaannya adalah X min 3 sama dengan 6, kita hilangkan tanda mutlaknya. Kemudian di sini kita pindahkan ruas menjadi X sama dengan 6 plus 3, maka kita dapati X sama dengan 9. Ini hasil yang pertama. Kemudian hasil yang kedua, X min 3, di sini 6-nya kita beri tanda negatif 6. Kemudian sama, kita pindahkan ruas jadi min 6 plus 3, maka di sini kita dapati hasil X sama dengan min 3. Jadi hasilnya ada 9 dan min 3. Oke, kemudian cara yang kedua adalah cara kuadrat. Kita tulis dulu soalnya, mutlak X min 3 sama dengan 6. Maka di sini kita beri tanda kurung X min 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nah, di sini kita jadikan dengan 6-nya kita pindah ruas, jadi kita rubah dengan sama dengan 0. Oke, maka kita akan mulai mengerjakan dengan X min 3 plus 6. X min 3 min 6 sama dengan 0. Maka kita dapati hasil X plus 3 dikali X min 9 sama dengan 0. Maka kita dapati hasil X sama dengan min 3 atau X sama dengan 9. Ini hasilnya. Nah, ini kita kerjakan dengan ini semua tadi, kita kerjakan dengan sifat A kuadrat sama dengan B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Dengan sifat ini tadi adalah dasar untuk kita mengerjakan
persamaan nilai mutlak dengan cara kuadrat. Oke, kemudian cara yang ketiga yaitu cara definisi. Di sini kita menggunakan patokan bahwa lebih dari 0 dan kurang dari 0, lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 0. Oke, kita tulis dulu soalnya. X min 3 sama dengan 6. Maka yang pertama, X min 3 itu lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian 3-nya kita pindah ruas, jadi X lebih besar dari sama dengan 3. Maka X min 3 itu sama dengan 6. Kita pindah ruas, X sama dengan 6 plus 3, jadi X sama dengan 9. Maka ini dikatakan memenuhi, karena 9 itu lebih dari sama dengan 3. Kemudian yang kedua, X min 3 kurang dari 0. Jadi X itu kurang dari 0. Maka min X plus 3 sama dengan 6. Jadi min X itu 3-nya kita pindah ruas, 6 min 3. Min X sama dengan 3 dan X kita dapati hasilnya adalah min 3. Ini juga memenuhi. Kenapa di sini kita kasih tanda min X? Karena di sini keterangannya X kurang dari 0, maka di sini min X. Jadi hasilnya haruslah X ini kurang dari 0. Nah, min 3 kurang dari 0, maka dikatakan memenuhi. Jadi entah dengan cara biasa atau langsung, atau dengan cara kuadrat dan dengan cara definisi, hasilnya tetap sama. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini ada dua bentuk, yaitu yang pertama mutlak X kurang dari A untuk A lebih dari 0, dan yang kedua mutlak X lebih dari A untuk A lebih dari 0. Oke, secara intuitif uraian tadi dapat kita simpulkan menjadi 3 sifat, yaitu X sama dengan A itu artinya X sama dengan A atau X sama dengan min A. Kemudian X kurang dari A itu artinya min A kurang dari X kurang dari A. Kemudian yang ketiga, X lebih dari A, itu artinya X kurang dari min A atau X lebih dari 0. Nah, apabila kedua ruas itu memuat tanda mutlak, sifat A ini masih bisa digunakan, tapi sifat B dan C sudah tidak dapat digunakan. Kemudian ada sifat untuk garis bilangan. Nah, jadi kalau ada sama dengannya, contohnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka di garis bilangannya itu penuh. Kemudian kalau tidak ada sama dengannya, itu berarti bulatannya tidak penuh. Agar lebih mudah dipahami, kita masuk ke contoh. Yang pertama di situ ada mutlak AX plus B sama dengan C. Jadi kita uraikan dulu. AX plus B itu kurang dari sama dengan min C, atau AX plus B lebih dari sama dengan C. Oke, kita masuk ke contohnya. Yang pertama, mutlak 2X min 1 lebih dari sama dengan 3. Jadi, kita uraikan 2X min 1 kurang dari sama dengan min 3, atau 2X min 1 lebih dari sama dengan 3. Di sini kita dapati pindah ruas ya, 2X kurang dari sama dengan min 2. Jadi satunya pindah ruas, jadi hasilnya min 2. Maka X itu kurang dari sama dengan min 1. Kemudian yang di sini 2X lebih dari sama dengan 3 plus 1. Satunya pindah ruas ya, 3 plus 1. Maka hasilnya X lebih dari sama dengan 2. Maka dapat kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana min 1 itu kurang dari X kurang dari 2. X merupakan elemen bilangan real. Gitu.
Oke, masuk ke bentuk yang kedua, yaitu mutlak AX min B kurang dari C. Jadi min C kurang dari sama dengan AX plus B kurang dari sama dengan C. Contohnya, 4X min 2 kurang dari sama dengan 6. Maka kita tuliskan min 6 kurang dari sama dengan 4X min 2 kurang dari sama dengan 6. Nah, di sini ketika duanya kita pindah ke sini, jadi min 6 plus 2, maka hasilnya adalah min 4. Kemudian kita tuliskan kurang dari sama dengan 4X. Di sini juga kita tambahkan dengan 2. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan nilai 2, maka di sini hasilnya adalah 8. Kita dapati hasilnya di sini adalah min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Jadi semuanya kita bagi dengan 4. Min 4 dibagi 4 maka hasilnya min 1, kemudian 4X dibagi 4 maka hasilnya X. Di sini 8 dibagi 4 maka hasilnya adalah 2. Jadi kita dapati himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. X merupakan elemen bilangan real. Oke, mungkin itu saja video dari aku untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you!